Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasa Roni, NPM saya 2508 10 10 20. Jadi di sini saya akan lakonic jelaskan tentang prinsip dengan implementasi yang sudah saya buat. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mengcopy soalnya. Jadi di sini yang saya buat adalah array satu dimensi. Program user dalam analisis statistik uji pemain, layak untuk tim harus mendapat bintang minimal 2. Itu syarat. Jadi program ini adalah menguji tingkat tingkat satu pemain, di mana dalam datanya sudah disediakan. Aturan game satu pemain mendapat skor 1 sampai 100. Jika dia memperoleh 1 sampai 50, maka mendapat bintang 1. Jika dia mendapat 51 sampai 80, bintang 2. Jika dia mendapat 81 sampai 100, maka bintang 3. Jadi dari semua statistik yang ada diberikan di sini nanti akan dirata-rata. Nah, rata-ratanya akan digunakan mendapat uji coba. Jadi syarat masuk tim e-sportnya harus mendapatkan minimal bintang 2. Statistik digunakan oleh manajer untuk menilai apakah pantas masuk tim e-sport. Sebelum saja. Sini kita akan menampilkan judul program ini. Ini akan ditampilkan pada saat um, nanti pada akhir program. Jadi ada integer i yang untuk input program selalu integer start atau state lalu kan kita akan mencari rata-rata ya, rata-rata itu pakai kode itu kita akan nanti menjumlahkan semua bilangan, jadi jumlah data, jumlah statistik. Lalu nanti jumlah statistik itu jumlah statistik total, jumlah statistik total ya. Jumlah stat total. Karena ini datanya ada scale, oh kita masukkan kan datanya.
dan 0 itu sama dengan 73. Kita 29 plus 5 tujuh juta, 45, 11, 95, 95, 91, 134, dan 450, 3, setelah kita membuat statnya, kita langsung melakukan penjumlahan jumlah. Nah, kita deklarasikan dulu jumlah statnya, jumlah satunya itu sama dengan 0. Untuk apa? Nanti akan di Jadi semua data ini akan dijumlahkan menjadi jumlah total semua. Kita pakai fungsi perubahan for jika sama dengan 0, lalu jika berikutnya dari jumlah stat, kita simpan fungsi jumlah LPG jumlah stat. Oh, catatan. Ini digunakan untuk mencari hasil statistik yang ada di sini. Kan misalnya gini, misalnya kita sudah buat data ini, dan kita definisikan jumlah stat total nol. Ketika I sama dengan 0, I sama dengan 0, I kurang lebih jumlah stat. Jumlah statnya kan berapa? Jumlah statnya kan kurang lebih ya. Jumlah stat total. Dan jumlah statnya. Maka akan masuk ke nol. Ketika semua kondisi sudah terpenuhi, maka langsung selesai jumlah stat total 0. 0 ditambah 0 ditambah sebentar. Berapa ya? Oh, karena kita sudah saya lupa. Kita sudah definisikan jumlah stat itu sama dengan 10. Karena semua datanya ini kan menghitung semua data. Datanya kan sudah dikasih tahu ini 10. Karena 0 kurang dari 10, maka kondisi terpenuhi, maka eksekusi jumlah stat total. Jumlah stat total di sini sama dengan 0, ya sama dengan 0. Di situ jumlah stat total 0 ditambah stat I. Stat yang pertama adalah hasilnya, yang pertama adalah hasil yang 0 ini adalah 73. Maka 73 tambah 0 73. Maka nilai 73 ini langsung diberikan ke variabel jumlah stat total. Kalau jumlah stat total adalah terpenuhi. Menyimpan hasil jumlah stat total sama dengan ketika ini sudah selesai, maka lanjut pengulangan for lagi. For lagi di sini I sama bukan ini sekarang bukan sama dengan 1, dan sudah increment I sama dengan I sekarang adalah 1. Jika 1 kurang dari 10, maka menu kondisi langsung menuju perulangan totalnya. Oke, lanjut. Setelah kita sampai jumlah total semua sudah terpenuhi, kita hitung rata-rata. Rata-rata sama dengan eh, jumlah jumlah stat, jumlah stat total
dibagi jumlah start atau jumlah start sekarang ini adalah 10. Maka untuk variabel ini, untuk variabel rata-rata akan dimasukkan untuk pembagian jumlah start atau dari jumlah start akan dimasukkan ke sini. Nah, kita juga harus bisa tuh memilahkan karena di sini soalnya eh, karena di sini soalnya ada bintang 1 sampai 1, ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Wah, kita menggunakan if teman-teman. Jika rata-rata itu lebih dari sama dengan 1 sampai rentang rata kurang dari 9 dulu, maka f karena kita dulu udah nama ya, nanti kita memberikan charling atau melakukan string. Jadi hasilnya hasil statistik Anda hasil rata-rata lah persen double otomatis. Ini dua lagi. Dan cara perhatikan ini. Oh, coba as if jika kita menemukan kembali rata-rata itu dari sama dengan 1 seperti itu. 1 kita akan nge-print sama kembali. Kita kita print ini ketika syarat tidak memenuhi, lalu jatuh apa? Nggak ada sih. Kalau misalnya nggak ada ya udah berarti programnya nggak jalan dong. Prosesnya semuanya jalan dong. Coba seharusnya semuanya program jalan. Ya, jadi ini adalah bentuk array satu dimensi. Yang data yang kita masukkan adalah hanya satu aja. Oke, saya dulu. Satu. Adalah rahasia. Oke, karena tadi aku hanya untuk rahasia dan dataku ini sudah ada di sini, maka di sini sudah terlihat
rata-rata statistik ada 5,9 dengan tinggi 90. Cukup kecil ya teman-teman ya. Nah, coba kita misalkan statistikku yang ketiga ini apa sih? Berarti proses lanang bebas pukul dan reduction-nya. Dan reduction-nya tingkat pukul dan reduction-nya telah mempengaruhi sampai 90%. Artinya sangat efisiensi aku memilih item dalam saat apakah yang terjadi. Oke, tingkat rata-rata statistiku sekarang adalah naik 63,7 dengan tingkat 2. Oke, coba kita akan otak-atik sampai dengan satu. Apakah langsung refresh untuk nah, jangan deh, pilih partisipan saya 100%. Artinya di dalam game saya selalu bisa memberikan kontribusi setiap ada tim. Wah, pantas sebut saya 65 sama aja ya. Karena ini dipengaruhi oleh statistik-statistik rendah. Gua masih oke. Oke, baik segitu saja cukup dari saya. Semoga program ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di program selanjutnya. Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah menunggu. Baik, sekarang kita akan melanjutkan program yang kedua, yaitu program membuat matriks. Jadi di sini saya akan ada soal, misalnya. Jadi pada program ini saya akan membuat tiga matriks, yaitu matriks A, matriks B, dan matriks C dengan masing-masing inputan dari user sendiri. Oke, baik tanpa lama-lama langsung saja. Kita, kita akan masukkan, kita akan masukkan programnya. Kita perlu memasukkan integer, ada tiga matriks. Yang pertama matriks A, ada tiga matriks. Yang pertama matriks A, matriks B, dan matriks C. Sebagai hasil nanti kita akan membuat matriks D. Nah, matriks D ini adalah matriks hasilnya. Setelah kita membuat integernya, maka kita akan langsung mengisi matriks.
Oke, Di sini adalah ada matriks A, matriks B, dan matriks C. Saya menggunakan syntax for untuk agar bisa menginput satu-satu. Bila mana nanti kan ada 3 baris ya teman-teman ya. Ada baris kalau 0 ke 0, seperti yang dicontoh di atas ini. Ada baris 00, 01, 02. Nah, ketika ketika I itu sama dengan 0 dan I kurang dari 3, maka langsung execute ke J. J sama dengan 0, J kurang dari 3, maka pada kolom yang pertama, pada kolom A, 00 akan diisi terlebih dahulu. Setelah itu nanti akan mengulang ke I3. Jadi inputnya satu-satu dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan, begitu teman. Sama halnya seperti matriks B juga seperti itu, kurang lebih sama ya. Nah, sekarang kita akan mengeksekusi jumlah matriksnya. Nah, kasih komentar aja. Jika diminta ulangi, Pak Signal kurang dari kita, kita, orang signal. Terus selanjutnya kita akan membuat tampilannya. Sama. Mana salah ya? Salahnya di mana ya? Nah, di sini. Baik, for in apa iki apa iki?
Oh, ah, pas. Oke. Saya akan jelaskan. Tadi kan sudah inputnya ya. Sekarang kita penjualan matriks. Jadi matriks ini akan diseleksi dulu teman-teman. Ketika I sama dengan nol, maka dari sini ya. Sama dengan nol, maka nol nol ini tadi barisan I akan ditambah. I akan nambah I tambah akan nambah I akan nambah I. Jadi matriks ini sudah, jadi nanti I untuk ketemu I ketemu I ketemu I. Jadi IJ, 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 IJ. IJ, IJ, IJ. Baris pertama. Untuk perulangan I untuk baris pertama. Lalu untuk baris kedua kan I-nya sudah ganti nih, ganti ke satu. Maka IJ, IJ, IJ ditambah semua. Lalu ini juga sama aja. Kan I-nya sudah ganti dua nih, berarti IJ, IJ, IJ begitu. Berarti ini sama ini sama ini tambah. Ini sama ini ditambah. A22 tambah B22 tambah C22 ditambah. Jadi nanti nilainya sama semua dan hasilnya oke. Nah, coba kita akan buat lagi. Kayaknya seperti perulangan ya. Kalau misalkan penjumlahan matriks ini bisa, maka pengurangan juga bisa. Oke, kayak diganti aja tanda bacanya, tanda operasinya diganti. A kurangi B kurangi C. Jadi nah nanti matriks apa? Itu. Oke, sekarang sudah siap. Oh ya, kita kejar bisa kak ya? Apa ini kak bisa? Udah manggil I, udah manggil Z. Karena alamatnya belum pasang teman-teman ya Allah. Ya sebenarnya ya, tidak bisa menampilkan hasil matriks pengurangan dan perkalian pengurangan dan penjumlahan ini. Karena tadi saya yang salah adalah di sininya. Tadi kan saya pakai ini ya. Sekarang tidak perlu karena udah ada di sini. Jadi ini udah include ya. Jadi saya tadi otak-atik ternyata nggak pakai ini tuh bisa. Karena dia sudah bisa dibaca tanpa alamat. Jadi dan itu sebagai alamat 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 query-nya. Oke, sekarang kita coba ya. 3, 4, 9, 88 salah. Oke, benar, benar, benar. Jadi ini adalah yang pertama, ini adalah matriks pertambahan dan adalah pengurangannya. Satu kurangi satu kan minus satu ya. Sudah sama kan? Oke. Jadi begitu. Terima kasih. Tunggu untuk program selanjutnya. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama Rasya. Di sini saya sudah menyiapkan soal untuk array 3 dimensi. Jadi ini ada array 3 dimensi. Jadi array ini menjelaskan tentang suhu kota per hari dan per minggu. Jadi saya sudah menyiapkan data untuk kota A, kota B, kota C. Jadi dimensi yang pertama yaitu untuk menginisiasi kota, dimensi yang kedua untuk menginisiasi hari, dan dimensi ketiga untuk menginisiasi minggu. Jadi ada kota, ada kolom hari. Nah,
Terus ada dua data, yaitu data minggu pertama dan data minggu kedua. Perintahnya ini sudah saya siapkan, simpan data suhu ke beberapa kota selama beberapa minggu, lalu cari kota dengan rata-rata suhu tertinggi. Nah, di sini adalah kota pertama ya, yaitu kota Mojokerto, yang kedua adalah kota Ambakerto, dan yang kota ketiga adalah Sigmaringen. Jadi langsung saja kita mulai. Oke, yes. Sebentar. Oke, seperti biasa untuk yang pertama saya akan membuat judulnya dan ini kota ini terdiri di negara barat. Kita inisiasi cat. Cat sama dengan ada tiga kota, ada tiga kota ya. Ada tiga kota, lalu ada 7 hari, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada 7 hari dan juga ada 2 minggu. Misi-misi. Oke, pertama kita akan menginisiasikan kota ini dulu. Di sini ada kotanya, dan yang pertama 30. Jadi di sini ada datanya ya. Datanya sudah saya masukkan ke sini dan di sini, oke, biar nggak bingung ya. Ini buat saya kasih apa? Pada hari pertama, kota A pada minggu pertama di hari Senin, kota A mengalami suhu rata-rata 30 derajat. Lalu pada minggu kedua, kota A mengalami suhu 30 sampai derajat. Lalu kesehatan itu sesuatu secara jurnal kita akan melakukan data untuk pasangan sama habis report cara
karena string ya. Karena string menurut saya, wah itu contoh. String bukan yang Oke, ini sudah selesai saya memasukkan data dan programnya. Jadi, di sini saya akan mencari rata-rata dari setiap kota. Nah, setiap kota ini nanti di rata-rata oke, di setiap kota, lalu eh, di setiap kota ini nanti ada intens, arti max max index. Max index itu artinya kota paling mana yang paling panas. Nah, sekarang ada soalnya dengan rata-rata suhu tertinggi. Cari kota dengan rata-rata suhu tertinggi. Apakah kota Jomokerto, apakah Ambakerto, dan apakah kota Sukmariti. Ini saja kita akan menginisiasi rata-ratanya dengan menggunakan perulangan for. Di kurang dari semua, itu plus. Oke, jadi saya jelaskan. Di sini ada perulangan for untuk memenuhi rata-rata. Oke, jika kalian lihat di sini adalah I. I ini sebagai baris kota.
Baris kota, lalu ada total sama dengan nol. Kenapa saya tambahkan nol di sini? Ini adalah sebagai riset ya. Kalau misalkan saya tidak mendapatkan nol di sini, nanti rata-rata kota yang I ke nol, I ke nol artinya kota yang pertama akan nyambung kota yang kedua. Jadi nanti tidak bisa balance, tidak bisa balance dan tidak bisa balance. Maksudnya sisa dari rata-rata kota I yang sebelumnya akan masuk ke rata-rata kota yang pertama, ke kota selanjutnya. Jadi di sini total ini saya akan untuk riset riset dari masing-masing kota. Jadi untuk nanti saya akan tampilkan di sini. Oke, udah paham ya. Lalu ketika I0, I3, I1 artinya kota pertama, lalu kita masukkan ke hari pertama. Hari pertama dari kota pertama itu apa? Suhunya berapa? Kita catat. Habis itu kalau misalnya dari hari pertama suhunya 30, lalu kita lihat dari kota hari pertama di minggu pertama, kita lihat juga ketika minggu pertama 30, maka minggu kedua juga 30, minggu kedua minggu kedua 31, berarti nanti kita tambahkan total sama dengan suhu IJK ini tadi. Jadi eh, nilai total akan ditambahkan suhu. Suhu artinya suhu IJK. Suhu yang ada di I, suhu yang ada di J, dan suhu yang ada di K. Artinya pada penempatan kota yang pertama, lalu hari hari pertama dan minggu itu juga. Misalkan hari pertama itu adalah Senin. Senin berarti total dari hari Senin itu berapa? Nah, lalu nanti langsung masuk variabel total. Nah, variabel total ini akan disimpan sebagai total. Lalu kita akan increment lagi I. I berarti sekarang jadi 1. Kan sudah 0 tadi, sekarang jadi 1. Jadi nanti data kedua. Kota kedua itu adalah kota kedua. Kota kedua adalah kota Ambakerto. Jadi kota Ambakerto nanti kita masukkan J sama dengan 0, yaitu 28 dan kota pertama. Dan K adalah 28. Kita K0-kan dulu, K0 yaitu hari pertama, di minggu pertama itu kan K0-nya 28. Lalu kita masuk ke minggu kedua. Minggu kedua K0-nya kan 29. Artinya 28 tambah 29 ini masuk ke variabel total. Jadi jadi nilai pada variabel suhu ini ditambahkan variabel total dan seterusnya sampai semuanya berulang di sini. Nah, setelah kita keluar dari perulangan 4J sama 4K, di 4J itu kan kita menghitung harinya. Kalau K kan menghitung minggunya. Nah, ketika sudah selesai, kita keluar dari looping for ini, masuk ke rata-rata. Jadi, jadi total dari semua itu tadi, total dari masing-masing kota, kita nanti bagi 7 kali 2. Kenapa? Karena totalnya kan semua 14 hari. Jadi minggu pertama sama minggu kedua itu kita tambahkan dan hasilnya total dari semua kota, masing-masing kota kita bagi 14 dan hasilnya nanti. Jadi kita nanti akan ketemu rata-rata. Rata-rata I1, rata-rata I2, dan rata-rata I3. Jadi kenapa kok saya menambahkan I di sini, I dengan buka kurung seperti yang di sini? Karena ini menginisiasikan untuk 3 kota, yaitu kota Jomokerto sendiri, kota Ambakerto sendiri, dan kota Sikmadi sendiri. Jadi ini seperti kayak pemisahan. Pemisahan I1, pemisahan I0, pemisahan I1, dan pemisahan I2. Gitu. Jadi rata-rata masing-masingnya beda. Oke. Lalu saya inisiatif sendiri. Jadi agar saya bisa melihat, maka total dari suhu rata-rata kota pada masing-masing selama 2 minggu akan saya total di sini. Gitu. Ya lanjut. Selanjutnya saya akan program indeks dengan kota rata-rata tertinggi.
Oke, max index di sini saya akan menginisiasikan 0. Jadi 0 di sini akan masuk ke variabel max index. Ketika i sama dengan 1 sampai i sama dengan 3, artinya kotak ke-1 sampai kotak ke-2 sampai kotak ke-3, itu kita cari apakah rata-ratanya kurang lebih besar dari max indeksnya. Karena kota pertama itu rata-ratanya sudah dihitung tadi, lebih besar kan? Kan rata-rata max index kan belum, masih 0. Maka nilai ini tadi menjadi max index. Jadi eh, nilai I yang sekarang untuk kota pertama akan dimasukkan ke max index, ke variabel max index gitu. Menyimpan max index lalu berulang lagi untuk kota kedua. Seharusnya ini 0. Kalau saya lihat sih 0 seharusnya. Jadi untuk kota pertama, kota kedua, dan untuk kota ketiga. Lalu sekarang saya akan memprogram printf-nya untuk mengetahui rata-rata kota pertama, rata-rata kota kedua, dan rata-rata kota ketiga. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana nanti inputnya tadi mana tadi? Barat, terus ini bung nanti. Oke, jadi integer max indexnya sudah ada, lalu kita akan menginput masing-masing kota dari kota 0 sampai kota kedua. Dari kota pertama sampai kota ketiga. Jadi kita inputkan seperti biasa, lalu kita panggil nama kota I dan rata-rata I.
Dari nama kota pertama, nama kota kedua, nama kota ketiga dari I ini tadi. Lalu kita lalu selanjutnya ada outputan yang kedua dengan max indeksnya itu tadi. Kan kita sudah menghitung max indeks ya. Kemudian kota dengan rata-rata suhu tertinggi dicapai oleh kota apa dengan rata-rata suhu dalam rekap adalah segini. Kita panggil nama kota dalam max index ini tadi dan rata-rata max index tadi. Gitu. Oke, coba. Oke, selesai. Di sini ada nama programnya mencari suhu tertinggi di barat. Jadi outputnya adalah total suhu kota Mojokerto. Nah, total suhu Mojokerto jika dihitung dengan program, totalnya adalah 430 derajat, 415 derajat, dan 375 derajat. Nah, kalau misalnya kita dari sini kan udah tahu ya, udah tahu kota Mojokerto itu adalah kota yang paling panas. Nah, lalu kalau gitu kita akan cari rata-ratanya, kan semuanya dibagi 12 ya. Hasilnya kota Jogokerto rata-rata dalam rekapan 2 minggu menghasilkan suhu rata-rata 30,71, lalu Ambakerto 20,64, lalu Sigmariti 26,79. Lalu ketika kita mencari indeks suhu tertinggi dengan program ini, gitu kan, menyimpan program ini, artinya berarti di sini outputnya kota Mojokerto itu menjadi kota salah satu dengan suhu tertinggi yang mencapai 30,1 derajat. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah konsep 3 array di sini. Sudah selesai penjelasan saya. Terima kasih banyak. Meskipun saya punya banyak kekurangan, saya menerima kritik dan saran teman-teman agar saya lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.